Sivitas Akademika yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama fragmen kisah kesengsaraan Yesus Kristus yang dimulai dari Getsemani sampai Golgota. Pengorbanan Kristus yang tulus merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Bukti kasih Allah itulah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui jalan penderitaan, dengan mengalami penghinaan, difitnah, diolok, didera, diludahi, namun dengan taat dan setia Yesus menerima semuanya sampai akhirnya ia mati di kayu salib agar manusia dapat diselamatkan. Inilah suasana di istana Imam Besar Kayafas. Para imam sedang berkumpul dalam merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Ini masalah serius. Tong harus tangkap orang itu. Karena masyarakat ini super percaya dia. Iya betul. Tong harus tangkap dia. Tapi kami ingat, jangan dengan cara yang sembarangan. Tong piura saja, supaya kasih guru sama Tora. Ini yang bagus juga itu. Tong tangkapnya sudah. Tapi ingat, jangan pada hari perayaan. Supaya masyarakat itu tidak ribut. Baik. Tong tangkapnya sudah kan? Ayo, jalan. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada para imam yang sedang berkumpul di rumah Kayafas. Oh, saudara Yudas, mari masuk. Iya, saya sama maksud, tapi tidak ada yang gratis-gratis begitu. Tenang saja, itu gampang. Terus, kamu kasih sapa kalau saya kasih dia sama kamu. Kalau saya pikir 30 keping uang perak cukup toh? 30 ribu perak? Iyalah, 30 sudah banyak. Bagaimana? Iya sudah. Begitulah tipu muslihat yang telah disepakati, yang akhirnya mengantarkan Yesus pada penyaliban. Lalu sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi untuk berdoa. Hatiku sangat sedih rasanya, mau mati." Lalu Yesus pergi berdoa. Ia bersimpuh di sebuah batu. Dengan penuh ketakutan, Yesus pun berdoa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Yesus kembali mendapati murid-muridnya. Mereka sedang tertidur. Lalu berkatalah ia kepada Petrus, "Tidak sanggupkah
kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu pergilah Yesus untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan Yesus pun kembali mendapati murid-muridnya. Mereka semuanya sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat, dan ia membiarkan mereka, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Lihat, orang yang menyerahkan Anak Manusia sudah dekat. Bangunlah, mari kita pergi. Sementara Yesus berbicara, Yudas datang beserta segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung, yang disuruh oleh para kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus. Tapi ya, kita kalau kalian oleh saya Julia, itu sudah sama dia. Berarti. Oke, itu jalan. Yudas, apakah dengan ciuman ini engkau menyerahkan Anak Manusia? Lihat, daripada semua pengikutnya, dasar pengecut. Ayo, kita bawa dia ke sidang mahkamah. Kemudian mereka membawa Yesus keluar dalam keadaan terikat tangannya. Baik, para hadirin, sidang perkara penghujatan terhadap Allah dengan terdakwa Yesus dari Nazaret segera dimulai. Silakan saksi memberikan penjelasan. Ya, orang itu sudah. Dia pernah bilang bahwa dia bisa merubuhkan bait Allah dan bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Hei, mengapa kau diam saja? Sangkallah kesaksian tadi. Hei, kau masih juga diam? Baik, sekarang saya akan bertanya. Apakah engkau benar-benar Mesias, anak Allah? Engkau telah mengatakannya. Cukup! Tidak perlu pakai saksi lagi. Semuanya sudah jelas. Ia bersalah. Bagaimana menurut kalian?
Dia harus mati. Sementara Yesus di hadapan imam besar Kayafas, Petrus terus mengikuti dia sampai ke halaman imam besar. Ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sementara Petrus duduk, maka datanglah seorang hamba perempuan dan berkata kepadanya, Hei, kau juga pernah bersama-sama dengan orang kaya itu toh? Mengaku sudah? Saya tidak mau masuk. Dia juga pernah bersama-sama dengan Yesus dan Nazaret. Terus aku tengok sudah? Sembarang saja, saya tidak kenal dia. Hei, kau juga toh? Pernah sama-sama dengan orang itu? Kau belokkan saja sama, mengaku sudah. Sumpah, saya tidak kenal dia. maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pun keluar ruangan sidang dan menangis dengan sedih. Baik, keputusan telah diambil. Yesus dari Nazaret dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, kita akan menyerahkan dia kepada Tuan Pontius Pilatus. Sidang ditutup. Ayo, kita bawa dia ke Pontius Pilatus. Mudah bahwa Yesus atau gurunya telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia atas apa yang telah dilakukan kepada gurunya. Saya menyesal sekali. Yudas begitu menyesal karena ia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Penyesalan selalu datang dari belakang. Demikian juga yang terjadi pada diri Yudas Iskariot yang telah mengkhianati gurunya sehingga ia menyerahkan gurunya karena hatinya dipenuhi dengan kebencian dan keserakahan. Sehingga walaupun selama ini ia selalu bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid yang lain, namun Yudas adalah salah satu murid yang tidak percaya kepada gurunya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Akhir dari penyesalan Yudas berujung pada kematian, di mana ia menggantungkan dirinya sendiri lalu mati. Inilah kediaman Pontius Pilatus. Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Jadi, engkaukah raja orang Yahudi itu? Engkau telah mengatakannya. Dengar! Tuduhan terhadap Allah adalah tuduhan berat. Kenapa
Saya akan bebaskan satu orang dari tahanan. Sekarang kau pilih. Apakah saya bebaskan Barnabas atau Yesus, orang Nazaret? Bebaskan Barnabas. Saya akan bebaskan Barnabas. Baru Yesus, orang Nazaret, mau apakan dia? Salib dia. Ore, saya bebas. Tapi saya lihat dia tidak pernah buat salah. Salibkan dia. Salibkan dia. Baik, baik. Itu kami yang minta. Saya tidak mau bertanggung jawab. Kami sudah bertanggung jawab akibatnya. Kemudian Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda ia tidak bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Kemudian Yesus pun dicambuk. Masuklah ibu Yesus bersama perempuan-perempuan yang lain. Kembali penderitaan ditimpakan pada diri sang anak manusia. Penderitaan begitu menakutkan, menyayat-nyayati setiap orang yang melihatnya, terutama sang Yesus yang tidak sanggup membuat anaknya sendiri menanggung penderitaan itu. Hati ibu Yesus tercabik-cabik. Dia tidak sanggup melihat anaknya dicambuk, diolok-olok. Setiap mata yang melihat, hati yang merasakan begitu hancur, menyaksikan penderitaan Yesus anak Allah. Begitu menyayat, begitu mengiris, begitu memilukan. Namun Yesus dengan tabah meminum cawan penderitaan, olokan, hinaan, tetap diterimanya dengan hanya berserah. Kemudian para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dan kepadanya. Kemudian mengenakan mahkota duri di kepalanya dan memberikan sebatang bulu di tangannya.
Tuhan yang berikan kepadamu. Kemudian para prajurit menyuruh Yesus untuk memangkul salib. Menuju ke Golgota. Berjalan menuju Golgota. Hujatan maupun olokan ditimpakan pada putra Allah yang tunggal. Akhirnya Yesus terjatuh pada kali yang pertama. Hati yang menyaksikan begitu tidak sanggup. Begitu mengiris. Mau melakon dan melakukan Yesus dengan sabar. Cercaan mereka itu terima dengan sabar. Dan terus melangkah dan kami mulai berlari ke depan. Dan dia terjatuh lagi. Langkah demi langkah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi. Namun Yesus tetap tabah. Semua memang harus berlaku pada dirinya, seperti apa yang sedang dibuatkan pada dirinya. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Kemudian para prajurit menyalibkan Yesus. Jubah Yesus kemudian ditanggalkan. Tubuh Yesus kemudian dipakukan pada salib. Semuanya itu hanya karena kasih-Nya semata bagi kita. Kaki dan tangannya dipaku. Darah kemudian mengalir. Semuanya Yesus mampu untuk sabar. Semuanya hanya karena kasih semata bagi saudara dan saya.
inilah ibumu. Hei! Engkau yang membuka bait suci! Selamatkanlah dirimu. Kalau kau aku anak. Cepat, tunda saling itu. Cepat, lakukan. Dasar! Pembohong! Pemfitnah! Orang lain diselamatkan! Tetapi aku diri sendiri saya terselamatkan! Ini kayak tuh bilang Raja Laudika. Kalau kau raja, tunda saling itu. Cepat, lakukan. Baru kau percaya. Mana buktinya? Mana? Mana buktinya? Dasar pembohong! Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3, dan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan terjadilah gempa bumi yang bumi batu terbelah. Ketika prajurit melihat hal itu, mereka semua sangat ketakutan. Lalu berseru Yesus, Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. ketika prajurit melihat hal itu, Dia ini anak Allah. ia langsung tersungkur dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ketika lambung Yesus ditikam, maka keluarlah air dan darah yang menunjukkan bahwa Yesus telah mati. Sebagai puncak kepasrahan menghadapi hinaan dan deraan demi karya penyelamatan umat manusia, Yesus tetap taat sampai akhirnya ia mati di kayu salib. Itulah bukti kasih Allah bagi dunia.